Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aspeksindo. Apa kabar sahabat Aspeksindo? Dimanapun Anda berada, kita kembali di podcast Aspeksindo. Pada kesempatan ini kita mengundang tamu spesial kita. Beliau ini sangat expert di bidang maritim. Nah, tentu kan kita butuh nih masukan-masukan, informasi-informasi, ya tepatnya kita sharing lah terkait isu maritim bersama tamu spesial kita. Bersama Abang Siswanto Rusdi. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah. Gimana Pak Andi? Sehat, sehat. Kanda Andi. Saya panggilnya apa nih? Iya. Bapak, Mas, Abang atau Uda? Dinda aja. Terima kasih Bang Sis bergabung Sama-sama di podcast Aspeksindo. Iya. Nah, tentu ini menjadi isu kita bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini kan negara kepulauan, negara maritim yang tentu 2/3 ya wilayah kita adalah laut. Tentu jika ini tidak dikelola dengan maksimal, nah itu akan merugikan bangsa kita sendiri. Betul, betul sekali. Nah, setahu saya Pak Sis ini adalah founder, direktur The National Maritime Institute ya? Betul sekali. Atau sering dikenal dengan nama Namarin. Namarin ya. Namarin. Itu ada, jangan sampai salah, ada Namarina juga. Oh, ada Namarina Ballet. Oh iya. Iya, beda. Baik, sahabat Aspeksindo, tentu isu yang akan menjadi pembahasan kita pada podcast hari ini adalah kita akan fokus pada isu problematika keamanan maritim Indonesia. Iya. Nah, baru-baru ini kita tentu sebagai bangsa Indonesia berduka ya. 53 prajurit terbaik kita yang selama ini menjaga kedaulatan NKRI ya, selama ini turun dan mengawasi gangguan-gangguan dari luar ya, tetapi faktanya hari ini dengan luasnya wilayah Indonesia tentu akan semakin berkurang personil orang-orang yang menjaga perbatasan kita khususnya di garis pantai. Nah, Pak Sis, tentu ada beberapa nih pertanyaan audiens ini. Memang negara kita ini sebenarnya idealnya seberapa jauh sih sehingga kemudian bisa menjaga kondisi kedaulatan bangsa kita, khususnya di kawasan-kawasan perbatasan yang berhubungan langsung dengan negara-negara luar. Nah, jadi ya kita buka aja ya, biar lebih kan kita sudah mengikuti prokes ya. Iya. Nah, jadi jaraknya kita ada 1,5 meter nih. Iya, dan sudah cuci tangan dan cuci muka tadi. Jadi begini Bung Andi, pertama ingin dulu saya sampaikan beda negara maritim dengan negara kepulauan. Ini supaya apa? Supaya clear ya. Iya, supaya clear. Kita ini baru sebatas negara kepulauan. Oke. Nah, negara maritim itu dia adalah ditandai dengan kemajuan atau kinerja yang baik di bidang pelabuhan, pelayaran atau yang lain gitu. Jadi kalau kita menyebut negara maritim, biasanya asosiasi komunitas publik maritim itu apa? Pelabuhan atau pelayaran. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita bilang kita negara maritim, kita harus bertanya bagaimana pelabuhan kita? Betul. Gimana kinerjanya? Bagaimana pelayaran kita? Gimana kinerjanya? Oke, itu satu hal ya. Nah, tetapi kita kan juga sebetulnya tidak perlu terlalu merujuk kepada konsep-konsep. Nah, kita sebut sajalah Indonesia ini negara maritim gitu ya kan. Walaupun sebetulnya yang kita maksud ini adalah Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, memang negara kepulauan di dunia ini tidak banyak
ya selain Indonesia yang disebut negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 82 atau archipelagic state itu satu Indonesia, kemudian Filipina. Jadi ini negara yang berkarakter kepulauan. Nah, negara kepulauan Indonesia ini walaupun sama-sama negara kepulauan dengan Filipina, kita lebih luas. Yes. Tantangan kita, potensi kita lebih luas dibanding Filipina. Salah satunya masalah keamanan. Nah, keamanan maritim ini biasanya dipisahkan dulu dengan keamanan maritim konvensional dan keamanan maritim non-konvensional. Nah, saya meyakini kalau kita bicara keamanan maritim hari ini adalah maritim yang non-konvensional. Kalau konvensional itu biasanya agresi militer melalui laut. Misalnya ada kapal asing, kapal perang ya, masuk, itu kita menyebutnya non-konvensional. Tapi yang kita ingin bicarakan saya kira itu adalah masalah perompakan, masalah penyelundupan, masalah illegal fishing, kemudian smuggling, dan pada derajat tertentu terorisme maritim. Nah, jadi inilah termasuk penyelundupan narkoba itu kan lewat maritim terbesar ya Bang ya. Seluruh dunia memang narkoba itu paling banyak diselundupkan melalui laut. Bahkan di Amerika sendiri, negara yang dikdaya kekuatan maritimnya, dia ada Coast Guard, dia ada Angkatan Laut, tidak pernah berhasil menumpas tuntas ancaman penyelundupan narkoba ini. Sekarang ancamannya itu makin meningkat karena para penyelundup ini, para gembong narkoba ini udah pakai kapal selam. Pakai kapal selam menyelundupkan. Pakai kapal selam Bang ya? Narkosap kata orang. Jadi kapal-kapal selam, ya tidak kapal selam seperti yang kita pahami untuk tempur, tapi memang kapal ini di bawah permukaan. Kalau tidak pakai alat deteksi yang canggih, agak sulit juga mendeteksinya. Jadi itu tantangan Amerika yang begitu powerful, yang begitu dikdaya matra lautnya, Coast Guard dan Angkatan Laut, masih menghadapi. Artinya kan bangsa kita juga akan harus menyiapkan berbagai hal gitu mungkin. Iya, kita sebetulnya kita kan berbatasan dengan banyak negara. Iya, kan? kita sebetulnya sudah menyiapkan, cuman memang mungkin skala kita masih perlu ditingkatkan. Misalnya begini, patroli. Nah, patroli ini di zaman pandemi ini berkurang. Kenapa? Karena refocusing kan. Betul. Jadi bikin pusing Pak. Iya, bikin pusing. Jadi biasanya patroli mungkin satu kapal sebulan penuh. Betul. Nah, ini dikurangi. Banyak berlibur ya. Ya, dikurangi karena dana operasi mereka dialihkan. Jadi sebetulnya kita dari sisi keamanan menurut saya agak cukup rawan. Berarti mestinya nggak refocusing ini mestinya harus ada pengecualian begitu Bang ya? Kalau menurut misalnya saya, dari sektor ini kan, kalau menurut saya bisa mengganggu kedaulatan NKRI. Jadi ancaman kita ini di tengah pandemi adalah kemampuan aparat keamanan maritim kita yang tereduksi cukup signifikan dengan adanya kebijakan refocusing tadi. Ini tantangan kita. Betul. Sahabat Aspeksindo, saya ingin bertanya nih ke Abang Sis, siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya dari seluruh persoalan kita di sektor maritim, khususnya di kawasan-kawasan yang mengancam kedaulatan kita? Jadi begini. Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita tunggu dulu sesi berikutnya. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo.
dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Sahabat Aspeksindo, kita lanjutkan gimana penjelasan beliau terkait dengan pertanyaan tadi. Siapa yang paling bertanggung jawab dari seluruh persoalan kita khususnya di sektor keamanan maritim Indonesia? Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik karena di kita itu kalau saya lihat ya, arsitektur birokrasi kita, arsitektur pemerintahan kita itu memiliki banyak aktor. Dan semuanya sebetulnya bertanggung jawab. Betul. Ya sebut sajalah kita punya polisi air. Polairut ya? Iya, Polairut. Kita punya KPLP. Kita punya KPLP itu dari perikanan perhubungan. Kita punya PS2KP di KKP. Kemudian kita punya bea cukai. Dan yang terakhir kita punya Bakamla. Arsitektur pemerintahan kita memungkinkan ada banyak instansi dan semuanya memiliki tanggung jawab, walaupun sudah tertentu tanggung jawab mereka. Nah, kalau saya ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya orang-orang ini, ya instansi inilah harus berdasarkan berkolaborasi semua kementerian ini ya, berdasarkan undang-undang mereka. Jadi memang agak aneh juga karena belakangan ini ada upaya untuk mencari aktor tunggal atau penanggung jawab tunggal. Kalau menurut saya ini agak sulit kita tentukan karena arsitektur kita, struktur penegakan hukum di laut kita itu memiliki banyak instansi gitu loh. Kalau ditunjuk tanggung jawabnya, yang lain mau ngapain kan begitu. Betul. Jadi memang perlu wacana yang lebih mendalam menurut saya terkait pertanyaan ini, siapa? Apa Bakamla? Bakamla kan merasa dia yang bertanggung jawab kan begitu. Tetapi Bakamla sesuai undang-undang yang dia jadikan landasan Undang-Undang 32 2014 kan ternyata terbatas juga gitu lah, jauh lebih penuh wewenang instansi yang lain gitu. Jadi termasuk mungkin pemerintah daerah bertanggung jawab itu. Ya bisa jadi karena begini di Undang-Undang pemerintah otonomi daerah itu kan ada kewenangan 12 mil laut di provinsi, betul. Nah ini sampai hari ini bagaimana elaborasinya belum ketahuan, termasuk elaborasi di bidang keamanan. Berarti intinya kolaborasi ya? Iya, harus ada kolaborasi terus. Makanya dulu betul di zaman Pak Harto itu Bakamla disebut Bakor Kamla. Jadi dia mengkoordinasi ya, keamanan tapi belakangan dia menjadi instansi sendiri gitu loh. Nah, orang kan menjadi ini psikologis ya menurut saya. Betul. Karena hilang kata koordinasinya, orang kan jadi wah mau koordinasi kemana kan gitu. Terus di Undang-Undang Bakamla sendiri kan tidak spesifik kewenangan koordinasi itu diemban oleh Bakamla. Berarti sebenarnya aturannya udah lengkap. Sebetulnya aturan lengkap, personil sebenarnya ada ya, aset juga ada, kapal-kapal kita jalur punya. Koordinasi jelas gitu kan. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah duduk bersama para instansi itu gitu loh, dengan prinsip semua sama, jadi tidak ada yang lebih tinggi. Ini perlu kita suarakan karena yaitu tadi ada keinginan untuk mencari aktor tunggal gitu. Sebetulnya menurut saya aktor tunggal untuk apa kan begitu? Di kita ini kan semuanya memiliki kewenangan dan itu kalau mau jadi aktor tunggal dirubah dulu undang-undangnya gitu. Betul. Nah ini yang menjadi masalah. Oke, saya kira sahabat Aspeksindo ya, kita telah menemukan jawaban sebenarnya. Artinya semua bertanggung jawab penuh untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah mungkin ini jadi masalahnya Bang, wilayah kita kan luas nih, dibanding dengan negara-negara kecil seperti Singapura, Malaysia, Filipina. Itu kan dari sisi keamanan laut mereka ya, itu kan sangat memadai.
Jumlah personil yang ngurusin wilayah teritorial mereka itu kan sangat masif dengan teknologi yang super canggih. Nah, kita sendiri kan hari ini ya kalau ditanya dengan SDM kita, terutama persoalan jumlah itu kan selalu kita rahasiakan gitu kan. Itu katanya terkait dengan rahasia negara. Nah, tapi kan faktanya sepertinya ya jangan-jangan yang mengurusin wilayah keamanan laut khususnya perbatasan itu kan mungkin ya jumlahnya kita tidak memadai. Nah, itu menurut Abang gimana, Bang? Jadi begini, ada satu pendapat laut itu luasnya lebih luas dibanding daratan. Iya, 2/3. 2/3. 2/3. 2/3 bumi laut. Betul. 2/3 Indonesia laut. Nah, artinya apa? Seberapa hebat pun sebuah negara, kekuatan matra lautnya, dia memiliki kemampuan yang terbatas atau istilahnya itu relatif berdasarkan luasnya laut. Tadi saya sudah bilang di depan, Amerika sendiri itu kesulitan dalam mengamankan perairannya dari serbuan gembong narkoba. Betul, betul. Apa yang nggak dimiliki Amerika? Tetapi tetap saja. Tetap aja kecolongan. Kecolongan, gitu. Nah, ya tentu kan harus ada strategi nih, Bang. Nah, ini gimana strategi kita nih? Jadi itulah artinya apa? Saya mau bilang kita dalam keamanan maritim ini kita jangan berpretensi menumpas habis. Oke. Kita harus menyebutnya menekan. Menekan ya. Karena apa? Yaitu tadi luasnya laut ini begitu luas sehingga kemampuan kita itu tidak akan cukup. Betul, betul. Dia tidak seperti kita menyekat jalan nih yang mau mudik nih. Di laut di mana mau disekat? Betul, betul, betul. Di mana laut bisa disekat? Berarti strategi kita ini mungkin bisa juga terkait dengan kesiapan teknologi kita. Iya, jadi tetap saja kan akan ada daerah laut yang tidak bisa dipantau. Radar-radar stasiun pantai kita itu paling jauh 12 mil, 24 mil. Lepas dari itu nggak terbaca lagi. Betul. Mau pakai satelit bisa, tetapi satelit kan dia punya real time atau tidak gitu. Dan satelit itu mahal anunya, operasional. Nanti dia udah nyampe di tempat penyelundupan, iya, baru kebaca satelit. Baru diturunkan baru data turunkan data satelit ya. Nah, satelit-satelit yang real time itu mahal. Berarti memang penting hadirnya teknologi di sini, Pak. Teknologi hadir perlu, tetapi itu tadi. Itu juga bisa menjadi strategi untuk mengurangin ini ya, untuk mengurangin tapi biaya. Itu tadi, ya. kalau saya melihatnya begini, kita hanya mampu menekan, menumpas sampai 0. Ini supaya kita nggak sakit jiwa gitu. Oke, saya kira ini semakin menarik ini karena kan tadi ternyata seluruh stakeholder ya ataupun pihak-pihak yang berwenang mengurusin wilayah laut kita ya, sahabat Aspeksindo, tetapi kan dengan realistis kita melihat bahwa memang sangat luas wilayah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Sis bahwa memang butuh rekrutmen baru, termasuk bagaimana menghadirkan teknologi untuk mengelola laut kita yang begitu luas. Nah, sahabat Aspeksindo, tadi kan agak ada menyerempet terkait dengan perundang-undangan. Iya. Nah, mungkin dari sisi regulasi gitu, Bang ya, apa perlu ada penguatan kita di situ? Sebetulnya kalau menurut saya regulasi yang ada ini sudah cukup lah. Oke. Yang perlu kita lakukan yaitu tadi koordinasi. Koordinasi ya. Jangan sampai satu kapal ditahan berkali-kali. Ini di Indonesia ini sering kejadian kapal, terutama kapal niaga ya. Oke. Berangkat dari pelabuhan X, berapa mil dari pelabuhan sudah dicegat oleh instansi A. Tanya ini tanya itu, lolos.
habis itu bergerak lagi dia, berjalan lagi dia, datang lagi instansi B, tanya ini tanya itu, lolos. Yang menjadi masalah pertanyaannya ini tidak sekedar pertanyaan kan begitu, ada timbal baliknya. Nah ini yang menyebabkan ongkos logistik kita menjadi tinggi karena jawabannya tidak sekedar ya Pak ada gitu loh, harus ada anunya ini, ada implikasinya. Ini kayak gitu. disensor ini. Berarti pada dasarnya ya secara kebijakan atau regulasi ataupun undang-undang yang menaungi yang terkait dengan urusan maritim itu udah cukup, Sudah Bang. cukup. Udah cukup ya. Malah sebetulnya kalau menurut saya over-regulated. Berarti ada tumpang tindih gitu, Bang. Sebetulnya tidak tumpang tindih, karena kan masing-masing instansi ada payung hukumnya, ya. mengurusi sektor tertentu. Gitu. Oke. Cuman over-regulated ini begini, kita merasa, terutama pemerintah merasa ada tumpang tindih. Itu dia. Jadi di pemerintah dulu nih ada tumpang tindih, merasa tumpang tindih. Padahal sebetulnya business as usual gitu. Polisi air, KPLP, semua jalan. Oke. Nah, sahabat Aspek Sindo, saya kira kita sudah mendengarkan bagaimana komplitnya sebenarnya aturan main mengurusin wilayah maritim kita. Nah, tentu kan juga berbagai faktor-faktor lain yang mungkin masih perlu kita benahi. Misalnya begini, Bang. Sebenarnya tadi kan kalau dibahasakan ini udah komplit nih. Pemerintah daerah juga pun sudah terlibat. Nah, namun kan begini, Bang. Ada bonsai lah kewenangan daerah ya. Maksud saya di sini bonsai kewenangan daerah di tingkat 2 istilah dulu ya. Artinya di tingkat kabupaten kota kewenangan kepala daerah itu kan sebenarnya dikurangi. Iya, terbatas. Terbatas kan dengan otonomi daerah itu malah diserahkan ke provinsi. Nah, sehingga kan daerah ya merasa ya ini kan bukan urusan kami. Jadi misalnya masalah-masalah kelautan atau persoalan-persoalan konflik di teritorial di Natuna misalnya itu ya bupati ngomong ya ini bukan urusan saya, ini urusan pemerintah provinsi. Padahal kan provinsi ini kan jaraknya cukup jauh dari pemerintah kabupaten biasanya, Bang, ya, dari sisi geografis ya, sehingga persoalan-persoalan di daerah itu kadang lepas tangan pemerintah kabupaten kota. Nah ini bagaimana, Bang? Menurut Abang ini apa ini harus kita pikirkan bersama, ini rembukan bersama kewenangan itu, kenapa nggak kemudian kita ayo kita berikan aja kewenangan sepenuhnya ke kabupaten. Saya kira bisa sepakat ya kalau kabupaten kota lebih diberdayakan begitu. Misalnya begini, mungkin kabupaten kota bisa mempelopori semacam relawan untuk menjaga laut. Ya, relawan itu diambil saja dari nelayan-nelayan gitu. Jadi relawan ini dibina, dilatih, kemudian kapalnya atau perahunya dilengkapi mungkin dengan HT atau apa gitu. Jadi di samping dia melaut mencari ikan, dia juga akan melapor. Betul. Kalau ada gerakan. Berarti harus ada pelibatan masyarakat di sini. Nah itu berarti grassroots harus dilibatkan ini. Disitulah menurut saya Pemko, karena Pemkap bisa. Ini dampak dari keterbatasan personil tadi ya. Misalnya dari TNI kita kan masih sangat terbatas, Pol Airut kita juga masih sangat terbatas ya kan. Apalagi bea cukai, perikanan. Nah, berarti perlu menghadirkan masyarakat di sini. Nah makanya itu kita bikin semacam Linmas Laut lah. Linmas gitu. Laut. Setidaknya memberikan laporan. Jadi di sini dia menjadi mata dan telinganya pemerintah. Betul. Baik pusat, kabupaten maupun provinsi. Oke. Karena apa? Kadang-kadang kan patroli yang saya tadi sebutkan kita terbatas, patroli Angkatan Laut terbatas, patroli Pol Air terbatas. Tetapi kejahatan kan dia nggak pernah istirahat. Ya, betul. Nah, ini yang menurut saya perlu diimbangi dengan pelibatan komponen masyarakat tadi. Berarti harus ada pelibatan grassroots,
Iya, grassroots dalam hal ini ya, nelayan-nelayan yang tiap hari memang aktivitasnya di laut perlu dilibatkan dalam persoalan kedaulatan kita, terutama memberikan informasi menjadi mata pemerintah di laut. Tapi begini loh Bang, bukannya selama ini ya justru masyarakat itu banyak berkomunikasi ya tanda petik dengan pihak-pihak asing itu di tengah-tengah laut. Itu bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu Bang. Kita saksikan berikut ini. Jadi sahabat Aspeksindo, kita akan melihat data kekuatan pertahanan kita seperti apa dibanding dengan negara-negara maritim yang lainnya. Mantap. Indonesia yang pada tahun 2021 GPF menempatkan kekuatan militer negara ini di peringkat 16 dari 139 negara. Peringkat 9 di benua Asia dan peringkat pertama alias terkuat di Asia Tenggara. Memiliki angkatan udara bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Terbentuk pada tahun 1946 yang saat ini memiliki 37.850 personel. TNI AU memiliki 188 helikopter dan 110 unit pesawat tempur. Dengan total pesawat dan helikopter berjumlah 458 unit. Angkatan Laut Indonesia bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Terbentuk tahun 1945 dengan personil berjumlah 74.000. Terbagi ke dalam personel marinir dan penerbangan Angkatan Laut. Dilengkapi kekuatan armada berjumlah 282 aset yang terdiri dari 5 kapal selam, kapal perang yakni 7 fregat, 24 korvet, 10 penyapu ranjau, serta 156 kapal patroli. Angkatan Darat Indonesia yang bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD terbentuknya itu di tahun 1945. Dengan pasukan saat ini berjumlah 483.000 personil, dilengkapi 332 tank tempur, 1.430 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propel, 366 artileri lapangan, dan 63 proyektor roket. Berarti totalnya nih ada 2012 aset. Selain kekuatan darat, udara, dan laut, ada faktor lain yang mendukung kekuatan militer satu negara, yaitu dengan ketersediaan logistik, kemampuan finansial, dan dukungan sumber daya alam. Faktor pertama adalah logistik, meliputi jumlah angkatan kerja yang bisa mendukung kekuatan militer, terutama di bidang industri pertahanan. Kapal sipil yang sewaktu-waktu bisa direkrut untuk mendukung perang, infrastruktur perhubungan yang mendukung mobilitas dan fleksibilitas saat perang, dan bandara serta pelabuhan untuk kemudahan pengangkutan peralatan dan personil. Kita mulai dari Indonesia dulu nih yang punya 129,366 juta jiwa angkatan kerja. Cakupan jalan raya sepanjang 437.759 km, kemudian rel kereta api sepanjang 5.042, 16 pelabuhan dan terminal utama, 673 bandara, dan 9.879 buah kapal sipil. Indonesia anggaran belanja militernya sebanyak 9,2 miliar dolar. Sedangkan hutang luar negeri mencapai 344,4 miliar dolar. Dengan cadangan emas dan devisa sebesar 130,2 miliar dolar dan keseimbangan kemampuan belanja sebesar 3,4 triliun dolar. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo.
sahabat Aspeksindo, di mana masyarakat pada saat negara membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi relawan, memberikan informasi terupdate kondisi aktivitas di laut kita, khususnya dari kawasan-kawasan yang bersentuhan langsung dengan negara-negara tetangga. Berikut penjelasan dari Bang Sis. Ya, jadi begini ya. Ini sebagai upaya kita menutupi kekurangan yang ada. Patroli terbatas, apalagi di zaman pandemi begini kan terjadi refocusing. Kapal-kapal ditarik ke pangkalan karena dana BBM-nya dialihkan ke kegiatan yang lain. Nah, kita munculkan saja relawan-relawan, ya linmas yang dilatih, ya adalah pelatihan ya, terutama bagaimana cara berkomunikasi radio gitu kan, bagaimana cara melaporkan keadaan yang ringkas, tetapi yang menerima laporan sudah terbayang gitu loh. Oh, ini situasinya. Nah, ini perlu latihan. Dan ini menurut saya bisa digarap oleh pemerintah kabupaten kota. Gitu. Ini tapi bagaimana tadi Bang? Misalnya kan masyarakat merasa mendapatkan banyak manfaat karena berinteraksi dengan asing gitulah. Misalnya gini Bang, ini udah jadi rahasia umum lah. Ini kan banyak data-data masuk dari daerah-daerah nih. Oh, ternyata nelayan kita itu jual hasil tangkapan mereka itu di tengah laut. Nah, inilah salah satu upaya untuk menekan itu. Gitu. Oke. Berarti melibatkan mereka itu adalah upaya untuk keluar dari lingkaran setan. Oh, itu, iya. Nah, betul. Bagaimana yang asingnya itu, mitranya itu, ya diajak bisnis serius saja gitu. Ngapain berinteraksi dengan masyarakat? Iya, di tengah laut, kenapa nggak di anu aja gitu loh. Di darat. Iya, gitu, jadi dengan upaya ini kita bisa dapat dua keuntungan. Kita menyiapkan mata telinga. Berarti bin lah ceritanya. Iya, bin laut. Bin laut ya. Mata telinga. Tetapi kita sadar bahwa orang ini sebetulnya juga pelaku. Betul. Dalam mungkin transshipment ikan yang ilegal. Berarti mentalitas di sini harus kita perbaiki. Jadi ini kita perbaiki. Kemudian mitra kita yang asing itu kita ajak juga. Kami ini begini gitu loh. Kalau kalian biar lebih fair gitu Bang. Iya, jadi lebih fair gitu loh. Gak ditangkap-tangkapin aja terus di penjara gitu. Dia dibawa berunding juga, dibawa duduk juga. Kami ini ada masalah begini. Mau nggak kalian bantu? Betul. Kami nggak larang kalian berbisnis, tapi mari kita bikin semuanya terang di atas meja. Gitu. Ini orang mau kami jadiin mata dan telinga karena kami memiliki keterbatasan di bidang surveillance maritim kan begitu. Inilah orang-orang inilah yang menjadi ujung tombak. Kira-kira seperti itulah dialognya. Betul. Jadi nggak perlu harus membebani ke negara ya. Iya. Harus menggaji personil baru ya. Kenapa tidak memberdayakan yang ada aja jadi, ini? Kompensasinya kayak apa Bang? Jadi misalnya begini, itu kan mungkin dari ini kali ya, hasil tangkapannya itu kan dijamin oleh negara ya. Misalnya kan begini, itu kan dia menjual ke asing. Mereka jual. Jadi ini dianukan aja, dibawa ke meja, dihitung, diapakan, kita libatkan juga mitra asing itu, kita ada program begini, kita mau jadikan ini, apa yang bisa kita bantu dari gerak ekonomi ini gitu loh, perdagangan ini. Perdagangan kan tidak boleh terhenti. Betul. Hanya karena kita membentuk satgas dalam tanda petik satgas atau linmas laut itu. Betul, bisnis tetap harus jalan gitu loh. Betul. Menurut saya inilah perlunya komunikasi. Betul. Kita juga mungkin tidak terlalu menganggap mitra luar negeri itu brengsek semua gitu. Betul. Mungkin tinggal diajak duduk bersama. Duduk gitu, bersama. Itulah yang bisa dimainkan oleh Pemda kabupaten kota di kepulauan kita. Oke, sahabat Aspeksindo, saya kira memang harus melibatkan seluruh komponen yang ada di bangsa kita ya, terutama tadi ternyata butuh loh partisipasi masyarakat, karena selama ini kan justru masyarakat banyak yang berinteraksi dengan asing. Iya, gitu, betul. ya.
Baik Bang, saya kira kita tidak rasa ya, kita sudah berada di ujung ya podcast Aspeksindo dengan tema membahas persoalan maritim Indonesia. Nah, begini Bang, mungkin ada harapan-harapan dari Bang Siswi ini terkait dengan nawacita Pak Presiden kita bagaimana membawa Indonesia ini menjadi poros maritim dunia yang di periode kedua ini ya kok rasa-rasanya sepi Bang, sayup-sayup gitu. Ada lagi itu, ini apa sebenarnya, ini permainan apa ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa ini sayup-sayup? Iya, gitu. betul. Ada yang bilang nawacita atau poros maritim itu sudah merasuk menjadi doktrin. Nah, kalau udah doktrin kan sudah menjadi aspek kognitif. Jadi memang kalau kognitif ini harus dinilai dari kebijakan-kebijakan kan gitu, bukan lagi aksi-aksi nyata gitu, karena sudah jadi doktrin kan. Nah ini yang menurut saya memang menjadi dilema. Apakah poros maritim itu atau semangat nawacita itu harus terwujud dalam kerja-kerja nyata, kan begitu? Betul. Iya, sepakat saya. Tetapi kan kadang-kadang kerja-kerja nyata di bidang maritim ini kan juga memerlukan pemikiran. Tadi kita udah bilang harus disamakan dulu kan pemikiran. Kalau nggak sama, ya sulit juga kita membangun maritim kita yang luas. Berarti seluruh kementerian ataupun lintas lembaga ini harus menyatukan visi besar tadi. Iya, dan inilah yang menjadi PR sekarang ini. Dulu visi besar itu bisa dihimpun di Dewan Kelautan Indonesia. Oh, sekarang sekarang Dewan itu bubar. Oh, bubar ya. Nah jadi jadi juga menjadi ini masalah kita besar, dalam mengkonsolidasi tadi. Betul, di mana rumahnya? Rumahnya gitu. Sekarang malah nggak ada. Waduh. Itu tersebar-sebar di berbagai kementerian. Memang ada kementerian koordinator bidang maritim, sekarang ditambah investasi. Tetapi kan yang dibawa Pak Luhut itu perhubungan, perikanan, kelautan perikanan, energi, nggak banyak. Sementara aspek kelautan itu hadir di berbagai kementerian dan lembaga. Betul. Itu hanya bisa dirangkul, menurut saya. Kalau dihidupkan harus ada rumah besarnya. Iya, rumah besarnya itu Dewan Kelautan itu. Jadi berarti cukup disesalkan sih dong Bang. Kalau saya menyesalkan dan perlu didorong dalam sisa waktu ini dihidupkan kembali. Ya, karena ternyata sektor kelautan ya dengan kondisi ya ini fakta dunia bahwa pandemi ini memang banyak mempengaruhi sektor ekonomi Bang. Nah, tentu kan hadirnya sebuah rumah besar untuk mengkonsolidasikan antar kementerian, antar lembaga ini, termasuk pemerintah daerah. Iya, untuk mengembalikan roda ekonomi ini melalui pendekatan sektor maritim. Iya, nah itulah yang saya maksud. Bagaimana nawacita itu? Kalau menurut saya konkret saja. Hidupkan lagi. Harus dihidupkan kembali Dewan rumah besar Kelautan, itu ya, Dewan Kelautan. Itu kan semua Pemda bisa masuk di situ. Betul. Sekarang Pemda mana yang bisa diundang oleh diundang sih bisa. Pemda mana yang ada di bawah koordinasi Kemenko Maritim? Nggak banyak. Jangan-jangan nggak ada. Dia hanya mengkoordinasi kementerian dan lembaga kok. Pemda nggak ada. Itu adanya di Dewan Kelautan. Nah, ini yang perlu menurut saya digaungkan. Betul. Closing statementnya Bang. Jadi kalau menurut saya kita harus optimis bahwa sektor kelautan ini, bidang kemaritiman ini bisa menjadi bisa menjadi modal kita dalam mensejahterakan masyarakat. Asal kita itu tadi memiliki kesamaan visi, kesamaan pemahaman, tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Karena ada banyak aspek kemaritiman yang tersebar di lembaga atau di kementerian. Nah, ini yang perlu kita pikirkan gimana mensinkronkannya. Oke, sahabat Aspeksindo, saya kira itu menjadi catatan kita bahwa ternyata memang isu maritim harus kembali digaungkan. Jangan kemudian sekedar menjadi wacana politik saja, tetapi itu harus menjadi program-program konkret untuk menggerakkan dan memaksimalkan potensi maritim kita.
Sahabat Aspeksindo, kita akan berjumpa kembali di podcast Aspeksindo berikutnya dengan tentu bersama tamu-tamu spesial kita, bagaimana kita mendorong kemajuan sektor maritim kita. Salam Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia karena satu laut, sejuta manfaat. Mantap.